Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam piye kabare. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci. Menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan contoh konkret tentang orang yang tamak atau orang yang mabuk harta. Kita lihat bahwa orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus hari ini sungguh ironis. Orang kaya tersebut mencari segala daya dan upaya untuk menyelamatkan hartanya yang berlimpah. Tetapi dia lupa untuk memberikan jaminan untuk keselamatan jiwanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus tidak pernah membenci orang kaya dan tidak membenci harta kekayaan. Tidak sama sekali. Harta kekayaan atau orang yang berkelimpahan kekayaan bukan sebuah kesalahan dan bukan juga sebuah larangan. Tidak. Anda boleh punya harta banyak. Anda pula boleh punya barang-barang mewah. Tidak dilarang oleh Yesus. Orang kaya disebut sebagai orang kaya yang bodoh dalam Injil hari ini karena dia berhenti pada kekayaannya sendiri. Dia tidak memberi untuk apa kekayaan yang ada padanya. Padahal sebenarnya dia bisa juga menggunakan harta kekayaannya itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Semua sarana kekayaan yang diberikan Allah itu kepada kita dengan cuma-cuma. Ingat, kita bisa mencari harta kekayaan karena Allah memberikan kita napas kehidupan. Kita telah menerima dengan cuma-cuma. Maka mari kita kembalikan kepada Allah dengan cuma-cuma melalui amal bakti kita terhadap orang-orang menderita yang ada di sekitar kita. Kita boleh punya banyak harta di dunia. Pertanyaannya, apakah kita juga punya harta di surga? Kalau kita mau dua-duanya, harta di dunia dan harta di surga, mari kita berbagi hidup dengan orang lain. Mungkin kita punya lebih, tidak usah berbagi dengan orang begitu banyaknya, sedikit, tapi bisa menolong orang. Bukan kita menutup mata terhadap harta kekayaan kita untuk membantu orang lain. Mari Bapak, Ibu, Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup cuman sementara. Hartamu adalah rahmat dan berkat dari Tuhan.
maka hartamu juga harusnya engkau bagikan pada orang yang sangat-sangat menderita dan memerlukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau bersyukur Tuhan atas semua berkat harta berlimpah yang Kau berikan dalam hidup kami, terutama napas kehidupan detik ini. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk setiap hari, setiap saat bersyukur atas setiap mujizat yang Kau bagikan bagi kami. Semoga apa yang kami miliki ini Tuhan tidak berhenti pada diri kami sendiri, tapi juga mampu kami bagikan bagi orang-orang yang sangat-sangat menderita dan membutuhkan yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami dari ketamakan. Biarlah hati kami selalu dekat padamu untuk berbagi hati yang kami rasakan daripadamu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.